Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang, selamat hadir di majlis kita. Mohon izin kita untuk langsung mulai dan kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang majlis yang kami muliakan, a'azzakumullah jami'an. Yang pertama dan utama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbuna Azza wa Jal yang kembali memberikan kita kesempatan untuk bermuajahah untuk talabul ilmi, berbagi faidah, saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keteguhan, keistiqamahan dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua sebagai amal soleh untuk kita semua. Amal soleh yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh yang akan menjadi pemberat kita di mizan timbangan nanti ketika kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk istri beliau juga, keluarga beliau, para sahabat beliau, serta umat beliau yang mengikuti beliau di dalam kebaikan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tinggal berapa hari lagi? Tinggal berapa pekan lagi lah ya. Tanggal berapa awal Ramadan? Sekitar tanggal 18. Sekarang udah tanggal 30. 20 harian lah kurang lebih. Maka masih ada waktu bagi kita untuk mempersiapkan diri sebelum masuk di bulan Ramadan yang sesungguhnya. Dan kita berdoa semoga kita masih diberikan umur untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Dan yang terbaik tentunya adalah menjadikan waktu-waktu di bulan Sya'ban ini sebagai persiapan, sebagai pembekalan,
sebelum masuk bulan suci Ramadan. Dan bekal yang paling utama, yang paling urgen, yang paling dibutuhkan oleh seorang muslim yang ingin sukses, ingin berhasil, ingin menjadi orang-orang yang muflih, beruntung dengan kedatangan bulan suci Ramadan, tentunya adalah bekal ilmu, ikhwan. Karena siapapun orangnya yang beramal soleh di atas ilmu, maka persentase mencocoki kebenaran insya Allah lebih besar daripada orang yang tidak memiliki ilmu sama sekali. Jadi pembahasan kita, majelis kita akan berfokus kepada seputar puasa dan seputar Ramadan sebagai bekal untuk kita semua, wabil khusus untuk kami pribadi sebelum bertemu dengan bulan suci Ramadan yang sesungguhnya. Kajian kita sengaja saya pilihkan dari kitab yang berjudul Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz. Ini kitabnya, bisa saya tunjukkan. Yang dikarang adalah Fadilatul Syekh Amr Abdul Azim Al-Badawi. Ya, kalau antum bisa atau menemukan terjemahannya, bisa merujuk, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Al-Wajiz. Jadi kenapa saya pilihkan kitab ini? Simple, ringkas, ya, tetapi padat, berisi, dan menyertakan dalil dari setiap apa yang ditengahkan dalam pembahasan kitab ini. Karena salah satu di antara 3 usul yang wajib diketahui oleh setiap muslim, yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ma'rifatu nabihi sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabinya yang mulia alaihi salatu wasallam. Dan yang ketiga adalah ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal, mengetahui agama Islam yang mulia ini bil adillah, dengan dalil-dalilnya, tentu ikhwan. Ya. Ini salah satu usul yang mesti diketahui dan dilaksanakan, diamalkan oleh setiap muslim. Maka langsung saja kita lihat keunikan kitab yang saya bawakan ini, kitab Al-Wajiz. Poin yang pertama yang dibahas oleh Syekh di sini, Fadilatul Syekh Azim Badawi, tentang hukum puasa itu sendiri. Kalau kita lihat pembahasan kitab-kitab yang lain, pembahasan pertama biasanya tentang ta'rifus syiyam, definisi puasa apa. Jadi mungkin kalau pembahasan seperti itu mungkin nanti disempurnakan oleh Ustaz Dwi atau Ustaz Dimas. Karena perjumpaan dengan saya cuma jarang, makanya saya ambil poin-poin pentingnya saja. Ya. Baik, ikhwan fillah azakumullah, pada pembahasan kitab Syiyam, pembahasan yang pertama yang dikatakan Syekh Fadilatul Syekh ini tentang hukum puasa Ramadan itu sendiri. Memang saya yakin yang hadir di sini sudah paham semua ini. Jadi untuk memantapkan saja ini. Hukmuhu, hukum saum Ramadan. Saumu Ramadan ruknun min arkanil Islam wa fardun min faraidihi. Puasa Ramadan ini adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Dan dia hukumnya adalah fardu, wajib, ya kan? Apa konsekuensi dari wajib? Termasuk salah satu yang perkara diwajibkan. Nah, itu konsekuensi dari wajib. Yang namanya wajib itu mesti dilakukan, mesti diamalkan, mesti dikerjakan. Baik Anda suka ataupun tidak, baik Anda terima ataupun tidak. Yang namanya kewajiban
kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya harus kita tunaikan tentunya. Ya kan? Barang siapa atau apa yang namanya wajib adalah yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Dalam ilmu usul fikih disebutkan seperti itu. Yang namanya wajib itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Apabila dia dikerjakan mendapatkan ganjaran pahala, apabila tidak dikerjakan maka dia mendapatkan dosa. Ya kan? Pemahaman ini harus difahami, disadari. Sebelum masuk ke pembahasan-pembahasan yang lain, saya ketengahkan dulu bahwasannya kewajiban puasa Ramadan ini ditakrir, ditetapkan dengan 3 dalil syara'. Yang pertama adalah kitabullah, yakni Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat ditetapkan dengan ijma' ulama, kesepakatan seluruh umat Islam bahwasannya siam Ramadan ini adalah hukumnya wajib, kewajiban yang mesti dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Apa ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wajibnya puasa Ramadan? Sering dibacakan. Naam. Masya Allah, barakallah. Ahsantum. Surat apa itu? Al-Baqarah ayat 183. Saya yakin Anda tahu semua, paham semua. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan nidaul iman. Panggilan iman, panggilan yang terindah yang Allah panggil untuk hamba-hambanya, ikhwan. Ini sudah panggilan yang paling tinggi, nidaul iman. Jadi ini menunjukkan bahwasannya ibadah saum kita harus didasari dengan iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan didasari dengan dasar-dasar yang lain. Jangan didasari karena keterpaksaan, karena ketidakenakan, karena ikut-ikutan. La, percuma semua. Meskipun kita berpuasa, ya, tetapi tidak didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman bahwasanya ini adalah perintah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka percuma. Kita tidak akan mendapatkan ganjarannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Kutiba kalau kita artikan secara letterlek, ini maknanya adalah telah dituliskan. Kataba, kutiba. Kataba menulis, kutiba dituliskan. Tetapi dalam pembahasan ilmu usul fikih, kutiba ini termasuk salah satu kata-kata yang digunakan untuk perintah yang menunjukkan wajib. Makanya dalam terjemahan Al-Quran kita diartikan kutiba itu adalah telah diwajibkan atas kalian as-saum, berpuasa. Yang tentunya dimaksud di sini adalah siyamu Ramadan. Ya. Kapan diwajibkan puasa Ramadan? Tahun berapa Hijriah? Puasa Ramadan jatuh ayat yang mulia ini perintahnya turun di akhir Sya'ban. Akhir Sya'ban turun ayat yang mulia ini, baru bulan depannya akhir Sya'ban itu kan berarti bulan setelah Sya'ban berarti adalah Ramadan.
Dan para sahabat ketika langsung diseru atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Dan antum tahu keadaan mereka ketika diwajibkan puasa, mereka sedang berada di dalam peperangan Badar, ya ikhwan. Allahu Akbar. Dan mereka berperang sambil puasa. Jadi kalau sekarang alasan manusia nggak puasa itu kebangetan. Dulu para sahabat ketika pertama kali turun kewajiban saum ini, kewajiban Ramadan ini, mereka sedang berperang dengan kaum musyrikin dalam perang Badar. Tetapi mereka tetap berpuasa, subhanallah. Inilah contoh manusia-manusia yang melaksanakan ibadah saum karena dasar apa? Iman. Jadi mau seberat apapun, dalam keadaan apapun, dalam perang sekalipun, kalau imannya sudah tertancap untuk melaksanakan kewajiban, no problemo, nggak ada masalah. Siap, sami'na wa ta'ana. Maka aneh kalau orang kerjanya di kantor, pakai AC, bulan puasa Ramadan, pagi-pagi nyeruput kopi. Ya. Ini belum diuji pada keadaan-keadaan yang genting, keadaan-keadaan yang repot, keadaan-keadaan yang berat. Masih keadaan yang lama tidak puasa. Ini berarti menunjukkan imannya masih ada yang halal, yang cacat. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa ini tidak hanya diwajibkan kepada kalian, wahai umat Islam, tetapi juga diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Jadi ini adalah bentuk hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam, kalaupun kalian berpuasa kemudian lemes, lemah, letih, ngelumpruk, jadi wong Cirebones ya. Enggak cuma kalian, bro, yang seperti itu. Ya kan? Syariat saum ini juga dibebankan, diwajibkan terhadap umat-umat sebelumnya. Jadi sengsaranya kalian berpuasa itu bukan hanya kepada kalian saja, tetapi umat juga sebelumnya, umat-umat sebelum kita, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hiburan dari Allah, tasyik, motivasi dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan umat terdahulu, umat Nasrani, mereka menambah puasa mereka dari 30 hari menjadi 50 hari. Keren, bro. 30 hari aja sudah menggap-menggap, ini sudah harus mereka ditambah 20 hari orang Nasrani. Ya. Jadi iman yang akan bicara nanti ketika manusia melaksanakan ibadah yang mulia ini. Dengan imannya, insya Allah dia akan penuhi panggilan Rabb-nya. Ya, kalau dengan kalau tidak disambut panggilannya, maka berarti fihi syai', di dalam imannya terdapat banyak catatan. La'allakum tattaqun, kata Allah Subhanahu wa taala, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayatnya satu saja ya. Jadi kewajiban siam Ramadan ini ditakhir atau ditetapkan dengan ayat Al-Qur'an Al-Karim surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian dari hadis dari sahabat Abdullah bin Umar, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamas salati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa shaumi Ramadan. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, baik anaknya maupun bapaknya, yang bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara atau 5 rukun. Jadi di dalam bahasa hadisnya buniyal Islam. Adapun di dalam bahasa ulamanya menggunakan arkanul Islam. Jadi istilah ulama ini hasil tatabbu' dan iqra. Penelitian para ulama kemudian dibahasakan dengan bahasa agar mudah dipahami dan dimengerti oleh umat. Dalam hadis yang mulia ini Nabi bersabda, "Buniyal Islamu ala khams." Islam itu dibangun di atas 5 rukun, 5 perkara. Ya, saya yakin sudah hafal semua. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, 2 kalimat syahadat. Yang kedua iqamis salah, menunaikan mendirikan salat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat haji Baitullahil Haram, dan yang kelima adalah saum Ramadan. Loh, kok haji dulu daripada saum Ramadan? Ya. Dari riwayat Abdullah ibnu Umar memang menempatkan haji sebelum saum Ramadan. Tidak ada masalah. Kalau kemudian kita mengurutkan saum Ramadan kemudian baru haji, tidak ada masalah. Jadi di sini yang menjadi syahid, yang menjadi penguat kewajiban tentang puasa Ramadan adalah hadis yang mulia ini. Di antaranya adalah saum Ramadan termasuk salah satu dari bangunan Islam atau termasuk salah satu dari arkanu al-Islam. Dan ditakhir yang ketiga dengan ijma'ul ulama'ul ummah. Kesepakatan seluruh umat ini. Wa ajba'atil ummatu ala wujubi siyami Ramadan. Dan para alim ulama kita seluruhnya mereka ittifaq, mereka sepakat, mereka ijma' akan wajibnya siyamu Ramadan wa annahu ahadu arkanil Islam. Jadi dia termasuk salah satu dari arkanul Islam allati ulimat minad dini bid-darurah. Yang mana perkara ini, kewajiban puasa ini termasuk perkara-perkara yang ma'lumatun minad dini bid-darurah. Sudah dipahami dan diketahui serta sudah tersebar ke seluruh dunia Islam. Saya tanya antum ikhwani fillah azakumullah. Kira-kira saudara-saudara kita kaum muslimin baik atau yang di sekitar kita ataupun yang jauh di sana, mereka tahu dan paham tidak kalau shaum Ramadan itu wajib bagi mereka, wajib bagi kaum muslimin? Ada yang mau jawab? Kira-kira kaum muslimin paham tidak, tahu tidak bahwasanya shaum Ramadan itu hukumnya wajib atas mereka? Ya. Wajib. Ya, makanya kadang saya itu berpikir ya, orang-orang dewasa mereka dengan mudahnya tidak menunaikan ibadah yang satu ini. Dan itu bukan satu dua orang gitu. Kita bisa lihat nanti di bulan Ramadan. Awal-awal Ramadan mungkin masih banyak yang puasa. Karena mereka bilang menghormati Ramadan, menghormati puasa, jadi ikut puasa. 1 hari 2 hari, oke lah 1 hari 2 hari ikut. Tapi sudah sepekan atau 2 3 hari, 4 hari, 5 hari atau sepekan, loh kok? Karena memang biasanya warung-warung juga di awal-awal Ramadan itu ikut tutup, ya kan? Jadi kita nggak tahu gitu kan. Setelah seminggu biasanya itu warung-warung udah pada buka tuh, tapi dengan kain penutup. Tapi kita lihat, oh ada kakinya, berarti ada orangnya kan? Nggak mungkin ada kakinya nggak ada orangnya. Dan orang hadir di warung makan untuk apa? Kecuali kalau tidak untuk makan dan minum. Jadi
mereka itu paham kan? Kita yakin bahwasanya mereka tahu bahwasanya saum Ramadan itu wajib, ya kan? Tetapi mereka melanggar kewajiban ini mungkin. Oleh karena itu, ya khani fi din azakumullah, ketika kita berbicara tentang hukum puasa, maka terkait dengan pembahasan hukum ini adalah apa akibat ketika seseorang dia tidak melaksanakan saum Ramadan ini. Ini yang jarang diulik oleh kita. Sebagian manusia menganggap remeh, biarin aja lah. Yang penting kita masih percaya sama Allah. Yang penting hati kita masih. Biasanya kan seperti itu. Setiap perbuatan akan ada konsekuensinya. Maka di sini cabang dari pembahasan ini tentang hukum puasa ini. Ya, nafidina azakumullah. Ketika seseorang dia tidak melaksanakan saum di bulan Ramadan, tidak melaksanakan kewajibannya berpuasa di bulan Ramadan, maka sebagaimana tadi yang disampaikan oleh akhina, saudara kita, bahwasannya tentunya dia berdosa dengan dosa kabirah, dosa besar. Ya. Tapi sebelum ini saya sampaikan bahwasannya orang-orang yang mengingkari wajibnya Ramadan, kita sudah sampaikan bahwasanya puasa Ramadan ini adalah wajib dengan nas Quran, dengan nas hadis dan ijma' ulama ummah. Maka ketika ada orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan ini dengan mengatakan bahwasanya puasa Ramadan itu tidak wajib, tidak diwajibkan atas kita, nggak tahu belajarnya dari mana, nggak tahu berhujahnya dengan dalil apa, atau mungkin saking pinternya profesor, doktor, mikirnya nggak tahu pakai filsafat Yunani atau apa, dia berfatwa, dia berkata bahwasanya dia mengingkari kewajiban Ramadan, maka hati-hati. Wa anna munkirahu kafirun murtaddun 'anil Islam. Orang-orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, dia bisa terjatuh kepada kekafiran dan kemurtadan yang mengeluarkan dia dari Islam. Kenapa? Karena dia mendustakan Al-Qur'anul Karim. Mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang menyatakan as-saumu Ramadan, kutiba alaikumus syiyam, syiyam itu wajib. Dia katakan dia tidak wajib, maka dia mendustakan Al-Qur'an. Dan orang yang mendustakan Al-Qur'an kafir, keluar dari Islam. Yang kedua, dia mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan buniyal Islamu ala khams, di antaranya adalah saum Ramadan. Kemudian lagi hadis-hadis yang lain. Dia mendustakan dengan pernyataannya bahwasanya saum Ramadan yang tidak wajib, dia dustakan dia dustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, dia telah menyalahi ijma'ul ummah. Dan orang-orang yang seperti ini layak untuk dihadapkan atau diajukan kepada mahkamah syariah. Hakim syar'i, pengadilan agama. Sang hakim, sang qadhi berhak untuk menghadirkan dia ke mahkamah syar'i, pengadilan syar'i, kemudian diminta untuk bertobat 3 kali. Kalau tidak bertobat dari pernyataan dia, maka bisa dijatuhi hukuman had berupa murtad, yakni dipenggal atau dibunuh. Jadi yang berhak ini, yang menyidangkan, yang mengadili adalah mahkamah
syar'iyah, qadi syar'i. Seorang hakim yang ditunjuk oleh penguasa kita. Tetapi negara kita masih negara yang lebih toleran dalam hal ini. Secara Islam seperti itu, ikhwan fillah azakumullah. Jadi hati-hati jangan sampai kita mengingkari wajibnya saum Ramadan ini. Masih mending enggak puasa tapi masih meyakini bahwasanya puasa itu wajib daripada puasa tetapi mengingkari wajibnya puasa Ramadan. Jadi ini perhatian untuk kita semua. Kemudian selanjutnya atau seterusnya, hukum orang yang meninggalkan saum Ramadan muta'ammidan kaslan. Hukum orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan, tidak berpuasa di bulan Ramadan, muta'ammidan, sengaja. Dan kaslan, malas. Ya. Man taraka shauma yaumin wahidin min syahri ramadhana muta'ammidan kasalan faqad ata kabiratan min kaba'iridz dzunub yajibu 'alaihi al-qada'u wa hadha bi ittifaqil madzahib al-fiqhiyyah al-arba'ah al-Hanafiyyah wal Malikiyyah wal Syafi'iyyah wal Hanabilah wa hukiya al-ijma'u 'ala anna man taraka yawman min ramadhana muta'ammidan bi ghairi 'udhrin yajib 'alaihi al-qada'. Barang siapa yang meninggalkan satu hari saja kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan muta'ammidan, dengan kesadaran dia, dengan kesengajaan dia, sengaja dalam keadaan sadar. Kaslan, juga karena malasnya dia, malas dia berpuasa, faqad ata kabiratan min kaba'iridz dzunub, maka dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Di antara salah satu dosa besar yang paling besar. Semakin banyak hari yang dia tinggalkan, semakin besar pula dosanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Wa yajibu 'alaihi al-qada'u, dan dia memiliki kewajiban untuk mengqadanya. Sampai kapanpun, sampai mati pun, dia memiliki kewajiban hutang puasa, qada. Semakin banyak, semakin numpuk hutangnya. Yang namanya hutang wajib dibayar tentunya. Satu hari itu kabiroh, sudah cukup kabiroh. Apalagi 1 bulan. Apalagi sepanjang tahun. Sepanjang hayat. Seumur hidupnya. Enggak pernah puasa. Sejak kapan puasa bagi seseorang dia sudah terkena kewajiban? Semenjak balik. Naam. Jadi, dan baliknya laki-laki dengan apa? Mimpi basah atau keluar air mani. Jadi dia ingat sejak usia berapa dia sudah balik. Sejak usia berapa dia sudah keluar mani. Sejak usia berapa dia mimpi basah. Itulah di saat dia sudah menjadi seorang yang balik, yang terkena taklifus syariah, pembebanan syariat. Misalkan usia 15 tahun standarnya. Misal ini kan, ada yang lebih cepat yang namanya balik itu, mimpi basah itu ada yang lebih cepat, ada yang 12 tahun sudah mimpi basah, sudah keluar air mani. Apalagi zaman kita sekarang ini, aduh, subhanallah, mengerikan pergaulannya. Ya. Jadi itu lebih memacu kematangan reproduksi. Baik wanitanya, baik laki-lakinya. Kalau ulama fikih membahasnya standarnya itu usia
15 tahun. Kadang ada yang lewat dari 15 tahun, usia 18 tahun. SMA baru balik. Ada yang seperti itu. Tidak patokan murni atau tidak baku seperti itu. Jadi ingat dia pertama kali balik, disitulah berarti dia sudah terkena taklifus syariat, pembebanan syariat, berapa tahun. Karena ngitung Ramadan gampang, setahun sekali saja sudah. Tentunya dengan perhitungan Hijriah. Karena biasanya antara Masehi dengan Hijriah itu berbeda, lebih cepat Hijriah. Selisih sebulan atau 2 bulan. Ya. Jadi sampai kapanpun, sampai mati pun, itu adalah kewajiban atau hutang yang wajib diqodok untuk diri. Dosa besar dan masih memiliki kewajiban untuk mengqodok. Aja enak-enak baik, enak ngeruput, ya enak sarapan di warteg esok-esok bulan suci Ramadan. Emangnya nggak ada konsekuensi hukumnya? Kemudian seandainya ikhwani fi din azakumullah, sepanjang haidnya tidak pernah puasa Ramadan sampai usia 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun. Apakah dia masih berstatus Islam atau tidak? Masih muslim atau tidak? Iki dosa aki teman kira-kira masih muslim beli ya? Ah, ada yang tahu? Gak pernah puasa 1 hari pun. Apa maning sebulan, sedina be ora pernah. Dan sudah 60 tahun, gak ada 1 hari pun. Masih Islam apa enggak? Yang namanya kabirah, dosa besar, ya. Sebanyak apapun, sebesar apapun, insya Allah tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Ini adalah salah satu bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya biarkan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengkafirkan para pelaku dosa besar. Meskipun dosa mereka banyak, numpuk segede apapun, kalau itu koridornya, dosanya itu adalah dosa besar, maka mereka masih saudara kita. Mereka masih muslim. Berbeda dengan orang-orang khawarij. Hati-hati. Mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Yang membedakan ahlu sunnah wal jamaah dengan khawarij, ahlu sunnah mereka sepakat tidak mengkafirkan siapapun dari ahlul kiblat, orang Islam yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Yang menjadi perdebatan panjang adalah ketika meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan puasa seluruhnya sepanjang hayatnya, ulama sepakat masih muslim, tidak keluar dari Islam. Tidak kufur. Tetapi meninggalkan sholat, para ulama kita khilaf, berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya mereka masih muslim dengan syahadat mereka. Dan pendapat yang kedua, mereka menyatakan bahwasanya orang yang tidak sholat sama sekali, kufrun, murtad, keluar dari Islam, dengan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Jadi dengan hadis yang mulia ini, al-ahdu, pembatas yang jelas antara kita dengan mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, adalah as-salah, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman tarakaha faqad kafara.
Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Jadi kalau meninggalkan puasa, ulama sepakat masih muslim meskipun seluruh puasa ditinggalkan. Termasuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tarkus shalah, sebahagian ulama ada yang mengukuri kufur. Jadi meninggalkan salat secara keseluruhan maksudnya. Kalau dalam 5 waktu yang tertinggal cuma subuh misalkan, itu mereka sepakat masih muslim, ya. Maka keterkaitan dengan hukum ini, ikhwan fillah azakumullah, ketika seorang dia bertaubat, orang yang meninggalkan salat ketika dia bertaubat, dan salat kita yakini sama-sama wajibnya dengan ibadah saum. Tetapi orang-orang yang meninggalkan salat wajib qada apa enggak? Kalau tadi kita sudah katakan, orang-orang yang meninggalkan saum dia masih memiliki kewajiban qada. Kalau qada puasa gampang hitungnya, ya kan? Per hari, per tahun 30 hari sudah. Tetapi kalau mengqada salat 5 waktu, Bro. 5 tahun mengqada salat, itu berat. Ya kan? Makanya para ulama mengatakan bahwasanya ini loh, ketika seorang dia bertobat dengan taubatan yang nasuha, salat yang dia tinggalkan dia tidak usah diqada karena dia telah kufur, keluar dari Islam. Karena orang ketika sudah keluar dari Islam, sudah tidak terkena taklif kewajiban lagi yang namanya kafir. Ketika dia bertobat, ingin muslim lagi atau bersyahadat lagi, maka kewajiban ini gugur, tidak usah diqada yang namanya salat. Jadi ini adalah konsekuensi-konsekuensi yang harus disadari oleh kita semua, oleh kaum muslimin. Bukan berarti pula, wah, kan masih muslim, wis beli apa, beli puasa get. Ya. Jangan sampai disalahi seperti ini. Ya. Bukankah orang yang meninggalkan puasa masih muslim? Betul, masih muslim. Tetapi kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab amal perbuatan kita, apakah berani, apakah nyaman, apakah tenang hati kita dengan membawa beban dosa besar dari kewajiban ibadah saum yang tidak kita kerjakan. Tetapi ada ulama yang mengatakan bahwasanya taubat dengan taubatan nasuha itu menggugurkan dosa-dosa sebelumnya, sudah selesai. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan salat, ada orang yang tidak berpuasa bulan suci Ramadan, dengan taubatan nasuha, mungkin nanti dibahas dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubah. Apa sudah dibahas? Sudah dibahas ya sama Ustaz Dwi kalau enggak salah. Dengan rukun-rukun atau syarat-syarat dengan taubatan nasuha yang dipenuhi, insyaallah itu akan menggugurkan dosa. Artinya tidak akan dihisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila dia bertobat. Yang muskilah ketika sampai wafat dia tidak bertobat dari perbuatannya, meninggalkan salah satu kewajiban puasanya. Ini juga perlu dipahami ikhwan fillah azakumullah. Yang namanya kabair, dosa besar, semuanya masih kembali diserahkan kepada masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa-dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba dan dia belum bertaubat dari dosa tersebut sampai dia wafat, maka seluruhnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
In syaa'a azabahu wa in syaa'a ghafarahu. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa ampuni meskipun dia tidak bertobat. Bisa. Makanya ini haramnya bagi kita memvonis fulan ahli neraka disebabkan karena maksiat dan dosanya. Enggak boleh. Kenapa? Orang yang melakukan dosa besar masih memiliki kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia tidak bertobat, dia mati dalam dosanya. Wa in syaa'a 'azzabahu. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah juga akan mengazab. Tentunya dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar dosa yang ia kerjakan. Tidak melebihi. Allah tidak akan menzalimi hambanya dalam hal ukubah. Jadi dalam hal wa'id, ancaman, ya. Jadi seorang muslim dia harus kita harus mengetahui tentang konsep al-wa'du wal wa'id. Janji Allah dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hal wa'id, dalam hal wa'du, janji Allah Subhanahu wa taala, kita yakini bahwasanya Allah akan menepati semua janjinya, tidak ada satupun janji yang akan diselisih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Tetapi ketika dalam babul wa'id, bab ancaman, Allah mengancam orang yang tidak sholat demikian. Allah mengancam orang yang tidak menunaikan puasa demikian, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, akan dibakar situ. Ini masih kalau dalam babul wa'id masih di situ ada kemungkinan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mesti ancaman itu akan terwujud atau dieksekusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi kalau dalam hal janji pasti dipenuhi, tetapi dalam hal ancaman bisa jadi diurungkan. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada ghadabnya, marahnya, kemurkaannya. Nah, sudah habis. Allah memiliki 100 rahmat yang diturunkan ke muka bumi ini cuma satu. Satu rahmat, satu bagian rahmat saja. 99-nya Allah tangguhkan nanti di yaumul qiyamah. Allahu akbar. Betapa berbahagianya kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ditangguhkan, dicelengi, ditabung, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala 99 rahmat. Berarti kan yang satu ini saja sudah kita sudah merasakan manfaatnya di dunia, kita saling berkasih sayang, kita semuanya dapat rezeki Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tergambar 99 rahmat yang masih Allah tahan nanti Allah berikan di yaumul qiyamah. Ampunannya, rahmatnya, kasih sayangnya, surganya, segala-galanya nanti Allah curahkan nanti akhirat. Allahu akbar. Jadi meskipun orang melakukan perbuatan dosa besar sampai hayatnya dia tidak bertobat, semuanya dikembalikan ke dalam tahta masyiatillah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ikhwani fillah azakumullah, bukan berarti kita meremehkan, menganggap enteng atau tidak peduli, ya. Karena hukum dasarnya adalah kebaikan akan mendapatkan ganjarannya berupa kebaikan pula. Yang namanya pelanggaran akan dibalas dengan hukuman. Jadi ini konsep dasarnya ini. Kebaikan akan mendapatkan ganjaran yang terbaik.
bahkan berlipat kali, tetapi keburukan dia akan diganjar dengan yang semisal, yang sepadan. Jadi ini turunan-turunan pembahasan atau cabang-cabang pembahasan dari satu poin saja tentang hukum saum Ramadan. Mudah-mudahan berfaedah untuk kita semua. Belum pembahasan-pembahasan yang lain. Sudah masuk Isya kan? Ya. Apa belum? Sudah. Jadi mudah-mudahan berfaedah untuk kami yang berbicara dan untuk antum semua. Berhati-hati dalam menghukumi orang, terutama dalam bab jarimah, kejahatan-kejahatan atau dosa-dosa berat, dosa-dosa besar. Peringatan ini atau ini adalah untuk sebagai warning untuk kita semua. Hadis-hadis, ayat-ayat tentang ancaman-ancaman agar kita waspada, jangan sampai kita mendatangi keharaman-keharaman tersebut, jangan sampai kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita senantiasa berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kajian kita di sore hari ini menjelang malam ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran antum di majelis ini. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.